Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Ardianti Astuti, mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang muhkam dan mutasyabih. Sebelum kita masuk materi, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih? Yang kedua adalah, apa saja karakteristik ayat-ayat muhkam dan mutasyabih? Yang ketiga, apa saja aspek perbedaan dalam mengetahui mutasyabih? Yang keempat, apa saja hikmah dalam mengetahui ayat-ayat muhkam dan mutasyabih? Kita masuk ke poin yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih? Muhkam berasal dari kata ihkam, yang berarti keteguhan, kesempurnaan, keadilan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang artinya mampu diketahui dengan jelas, baik melalui takwil maupun tidak, atau bahkan kalimat yang jelas makna dan pengucapannya serta cepat dipahami. Takwil yang dimaksud di sini adalah mengalihkan makna sebuah lafaz ayat ke makna yang lain yang lebih sesuai karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Takwil hanya berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihan atau samar dan perlu penjelasan. Selanjutnya adalah mutasyabih. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan, kesamaan, yang biasanya menimbulkan ketidakjelasan atau kesamaran antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan memiliki banyak kemungkinan takwil, maknanya yang tersembunyi, dan memerlukan keterangan-keterangan tertentu atau hanya Allah yang tahu. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan ayat-ayat yang bersifat global atau umum yang memerlukan takwil dan yang sulit untuk dipahami. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apa saja karakteristik ayat muhkam dan mutasyabih? Ayat muhkam. Ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui artinya karena hanya memiliki satu arti. Misalnya dalam Quran surah Hud ayat 1. Yang kedua adalah muhkam, yaitu ayat-ayat yang maknanya dapat diketahui secara langsung tanpa perlu informasi lain. Terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 1. Ketiga, ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali hanya satu. Ayat muhkam yaitu ayat yang menjelaskan sesuatu yang halal dan ilegal, wajib, menjanjikan, dan mengancam. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya yaitu karakteristik ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak diketahui maknanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat mutasyabih adalah ayat yang mengandung beberapa pengertian. Ayat-ayat mutasyabih
memerlukan penjelasan dengan mengacu pada hadis atau ayat lainnya. Ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa makna dan tidak mungkin untuk menentukan makna mana yang dimaksud, kecuali setelah diteliti secara mendalam. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu apa saja aspek perbedaan dalam mengetahui mutasyabih. Yang pertama adalah tasyabuh pada ayat. Tasyabuh terjadi disebabkan karena kosakata atau mufrodat, seperti penggunaan kata abban yang terdapat dalam surah Abasa ayat 31. Kedua, tasyabuh disebabkan oleh karena kata yang digunakan bersifat musytarok atau mempunyai lebih dari satu pengertian. Misalnya kata guru yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Tasyabuh disebabkan oleh susunan kalimat atau tarkib al-kalimat yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Tasyabuh terjadi disebabkan oleh kalimatnya yang luas, terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Tasyabuh terjadi disebabkan oleh susunan kalimatnya yang tidak urut, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 2. Selanjutnya yaitu tasyabuh pada makna ayat, seperti mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Semua sifat-sifat itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Aspek kuantitas atau al-kamiyah seperti masalah umum atau khusus. Contohnya ayat 5 surah At-Taubah yang artinya, maka bunuhlah kaum musyrikin itu dimanapun kalian temukan mereka itu. Di sini batas kuantitas yang harus dibunuh masih samar. Ada berapa yang harus dibunuh, kapan dia dibunuh, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek cara atau kaifiyah, seperti bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Contohnya ayat 14 surat Toha, yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat ini terdapat kesamaran dalam hal bagaimana cara sholat agar dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Selanjutnya yaitu aspek syarat-syarat melaksanakan sesuatu kewajiban, juga masih sama, seperti bagaimana syarat syahnya sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Poin yang keempat yaitu apa saja hikmah dalam mengetahui ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam. Yang pertama, jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan berkurang ujian keimanan dan amal. Yang kedua, menjadikan rahmat bagi manusia, khususnya yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang lemah. Yang ketiga, kemudahan manusia mengetahui arti dan maksud dalam menghayatinya. Yang keempat, mendorong umat untuk giat memahami dan menghayati dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang kelima, mempercepat usaha dalam menghafal Al-Quran. Yang keenam adalah menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surah yang lain. Nah, itulah hikmah ayat muhkam. Selanjutnya yaitu
Hikmah mengetahui ayat mutasyabih. Yang pertama, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya, yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Yang kedua, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran, sehingga kita akan terhindar dari taklid. Membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Yang ketiga, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Demikianlah penjelasan materi tentang muhkam dan mutasyabih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.